البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada umat Muhammad, yaitu dengan adanya para pewaris Nabi, yaitu para ulama yang dari waktu ke waktu senantiasa memberikan bimbingan kepada umat ini menuju kebaikannya. Dan di antara ulama ahli sunnati wal jamaah yang kita kenal dengan nasihat-nasihatnya yang musaddad, nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuh, adalah Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, yang pada malam Selasa tanggal 24 Safar 1444 Hijriyah kemarin menyampaikan nasihat yang sangat bagus berkaitan dengan dakwah kita di Indonesia ini. Dan untuk mengambil faedah dari nasihat beliau dan juga sekaligus menunaikan amanah yang diberikan oleh Syekhuna Abu Ammar Yasir Al-Adani hafizahullah ta'ala, agar saya menerjemahkannya dalam bentuk audio, maka insyaallah ta'ala pada pertemuan hari ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat beliau tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Naam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, faqad وفق الله أخانا الشيخ الفاضل أبا عمار العدني حفظه الله ونفع به لرحلة دعوية إلى بلاد أندونيسيا. وفي تلك البلاد ثروة علمية سلفية مباركة لمن تربوا في دار الحديث بدماج تربية صافية نقية سلفية علمية، فاستفادوا خيرا كثيرا بين مستقل ومستكثر، ورجعوا داعين إلى الله. أعني بذلك من ثبته الله على السنة ولا زال عليها، إذ أن من طلب العلم منهم في دماج كثير، لكن منهم
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الضلالة بحسبها، فمنهم من راح مع الحزبيين، ومنهم من ذهب يمينا وشمالا طرائق قددا. Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala mengatakan dalam nasihat beliau yang berjudul dengan Tadhkirul ikhwati bi anna min usulis salafiyah al-ijtima'u 'alal huda lal furqah. Peringatan untuk saudara-saudaraku bahwasanya di antara pokok-pokok dakwah salafiyah adalah bersatu di atas al-huda, bersatu di atas petunjuk, bukan perpecahan. Kemudian beliau mengatakan pada nasihat beliau yang sangat bagus tersebut, ikhwani fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tercurah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan siapa saja mengikuti hidayah beliau. Amma ba'd, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada saudara kami Syekh Al-Fadil Abu Ammar Al-Adani hafizahullah taala, dan telah memberikan kemanfaatan kepada beliau dengan melakukan rihlah dakwah ke negeri Indonesia. Dan pada negeri tersebut ada simpanan ilmu salafiyah yang mubarakah bagi mereka-mereka yang dulu terdidik di Darul Hadits di Damaj dengan pendidikan yang murni, dengan pendidikan yang salafi dan ilmi, sehingga mereka bisa mengambil faedah kebaikan yang banyak, walaupun masing-masingnya sesuai dengan kadarnya. Ada yang mendapatkan faedah sedikit, ada yang mendapatkan faedah yang lebih banyak dari yang lainnya. Kemudian mereka kembali sebagai da'i-da'i ilallah, dan yang aku maksudkan adalah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan di atas sunnah dan senantiasa di atas hal tersebut. Sebab sesungguhnya di antara para penuntut ilmu yang mereka dulu belajar di Damaj, yang jumlahnya banyak, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk berada di atas kesesatan, yang tentunya kesesatan sesuai dengan kadarnya. Sehingga di antara mereka ada yang pergi bersama hizbiyun, dan di antara mereka ada yang pergi ke sisi kanan maupun sisi kiri dengan jalan yang berbeda-beda. Wa maqsudi fi dhalik wa man a'ni hum الذين سلمهم الله من تلك الفتن والحزبيات وبقوا في مساجدهم داعين معلمين صابرين، ونحسبهم إن شاء الله محتسبين، فحصل على أيديهم خير كثير، وانتفع بهم طلاب هناك، ويزورهم إخوانهم من اليمن مشايخ السنة بين الحين والآخر، ويفرحون بهم وينقلونهم من مكان من بلد إلى آخر ليعم النفع. والحاصل دعوة مباركة.
في بلاد أندونيسيا، بلاد متقبلة يعني يسود عليها السكينة فيما أخبرنا من ذهب، ويسود عليها حسن الخلق من حيث يعني الابتسام، ومن حيث كما سمعتم ممن شرح ذلك. والتصوف في تلك البلاد كثير، والأفكار كثير بشتى أنواعها، وفيه دعوة منتشلة لكثير من الناس من ورطة الشركيات والبدع والخرافات إلى هدى رب العالمين وسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في ذلك البلد وفي جملة من بلاد العالم على هذا الحال، ولله الحمد والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله. وذا بفضل الله عز وجل من ثمرة دعوة شيخنا المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، فقد نفع الله بدعوته نفعا عظيما في داخل بلاد اليمن وخارجها. Dan maksudku dengan saudara-saudara yang disebutkan tadi di depan, yaitu mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan dari fitnah-fitnah itu dan dari hizbiyat, setelah mereka tetap berada di dalam masjid-masjid mereka sebagai da'i ilallah dan sebagai pengajar, dalam keadaan mereka bersabar. Dan kami menilai mereka insyaallah ta'ala adalah orang-orang yang mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terjadi dengan sebab tangan-tangan mereka kebaikan yang banyak, dan para penuntut ilmu juga mengambil kemanfaatan dengan sebab mereka di sana. Dan saudara-saudara mereka dari Yaman mengunjungi mereka, yaitu dari kalangan masyayikh sunnah dari waktu ke waktu, dan mereka gembira dengan kedatangan para masyayikh tersebut dan membawa mereka dari satu tempat ke tempat yang lain agar kemanfaatan merata. Kesimpulannya bahwasanya dakwah di negeri Indonesia adalah dakwah yang diberkahi, dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri tersebut, negeri yang bisa menerima dakwah salafiyah, yakni pada negeri tersebut mendominasi sifat ketenangan, sebagaimana orang-orang yang pernah pergi ke sana mengabarkan kepada kami, dan juga mendominasi pada orang-orang di negeri tersebut akhlak yang baik. Dari sisi mereka orang-orang yang murah senyum, dan dari sisi kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kalian dengar dari orang-orang yang telah menjelaskan tentang perjalanan mereka ke Indonesia. Di sisi yang lain, pemahaman tasawuf juga ada di negeri tersebut, serta pemikiran-pemikiran yang banyak dengan berbagai macam jenisnya. Namun di negeri itu ada dakwah yang keluar kepada kebanyakan manusia di tengah-tengah kesyirikan dan kebid'ahan serta khurafat, mengajak manusia menuju petunjuk dari Rabbul Alamin dan sunnah Sayyidil Mursalin alaihi salatu wassalam. Di negeri tersebut maupun di sederetan negeri-negeri yang ada di alam ini dalam kondisi demikian. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan, maka itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata.
Dan ini semua berkat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk dari buah dakwah Syekh kami Al-Mujaddid Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemanfaatan dengan sebab dakwah beliau, kemanfaatan yang agung baik di dalam negeri Yaman maupun di luarnya. ثم إنه ما من شك أن ما من خير إلا وله ناقصات، وما من خير إلا وهو محسود، وما من نعمة إلا وتزاحمها نقمة. والشيطان أكبر عدو لنا معشر المسلمين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فكل فتنة منه، مع ما فيه من الخير هناك بين إخواننا الأحبة، ومع أيضا تعاونهم وتضافرهم وسيرهم الطيب. ربما يحصل بين الأخ وأخيه، سواء كان الأخ الشقيق مع شقيقه أو كان الأخ السلفي مع أخيه. هذه سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه أنه قد يحصل بين الأخ وأخيه شيء مما يحتاج إلى إصلاحه شرعا، انطلاقا من قول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهو الخطاب للمؤمنين. وهكذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا أفضل من ذلك ولا أبين منه ولا أحسن تأويل من هذا، من الرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف رضوان الله عليهم. Kemudian sungguhnya bukan merupakan perkara yang diragukan lagi bahwasanya tidaklah ada suatu kebaikan kecuali padanya hal-hal yang menguranginya, dan tidaklah ada satu kebaikan pun kecuali di sana dihasadi, dan tidak ada satu nikmat pun kecuali di sana berupaya untuk mendesaknya an-niqmah, yaitu bencana-bencana. Dan syaitan adalah sebesar-besar musuh bagi kita, wahai saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah." Wahai bani Adam, jangan sampai syaitan memfitnah kalian, menipu kalian sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Sehingga semua fitnah yang terjadi di muka bumi ini adalah asalnya dari syaitan tersebut. Bersamaan dengan apa-apa yang ada pada saudara-saudara kita di Indonesia berupa kebaikan, di antara saudara-saudara kita yang kami cintai tersebut, juga bersamaan dengan adanya ta'awun di antara mereka, saling bahu-membahu, dan perjalanan dakwah mereka yang bagus. Terkadang terjadi di antara seorang saudara dengan saudaranya, baik itu saudara kandung dengan saudaranya sendiri atau seorang saudara salafi, seorang saudara salafi bersama dengan saudara salafinya yang lain, terjadi suatu permasalahan. Dan ini merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, sunnatullah pada hamba-hambanya, bahwasanya terkadang terjadi antara seorang saudara bersama dengan saudaranya sesuatu yang membutuhkan untuk diupayakan perbaikan secara syar'i di antara mereka.
berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Perkara apa saja yang kalian berselisih padanya, maka hukumnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diajak bicara pada ayat ini adalah kaum mukminin. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Maka kapan saja kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apabila kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik hasil akhirnya. Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih utama dari hal tersebut dan lebih jelas dari hal tersebut. Dan tidak ada hasil akhir yang lebih baik daripada apa yang ditunjukkan dalam ayat ini, yaitu berupa ar-ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala fahmis salaf, yaitu kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para salaf ridwanullah alaihim. Wa kana qad hasala baina ba'd ahibbatina hunak شيء من الخلاف على ما يتعلق بالمحاضرة. ببعض المحاضرات حصلت من بعضهم عن اجتهاد في بعض المساجد، ربما لم يتعمد ذلك، إنما نزل في بلد فدعاه بعض إخوانه إلى المحاضرة في هذا المسجد، وهو ينسب إلى بعض الناس، يعني إلى بعض الحزبيين، أو ربما يعني إلى يعني أشياء خليط ما كان من ذلك، فحاضر يقصد بذلك نفع إخوانه والمسلمين. والغريب حيث وجه، الغريب قد يوجه أو يطلب منه أو كذا فيلبي لعدم معرفته بالبلد. وربما أيضا حصل أنه قيل له هؤلاء ربما لو سمعوا كلمة منك لهدى الله منهم من هدى، فاجتهد في ذلك، حصل. هذه أوراقهم من 3 من الإخوة، من أبي حازم وأبي تراب وأبي فيروز. تسمعون فيها إن شاء الله كلاما طيبا من الجميع، كل منهم يقول أني إنما حاضرت لكيت وكيت، حصل كذا. من أجل ذلك حصل بينهم خلاف في هذه المسألة. فكان من توفيق الله أن زيارة أخينا الشيخ أبي عمار حين ذهب وحصل التشاور ففعل، ونعم ما فعل، وهو بصير في ذلك موفق إن شاء الله. وحصل أن استجاب إخواننا لنصائحه ولما حصل أيضا من تلك الجلسات معهم، فكتبوا هذه الأوراق. نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة، ويزيد إخواننا هناك وفي كل مكان أخوة وتعاونا وتناصرا وتضافرا وتراحما وتعاطفا، شأن المؤمن مع المؤمن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Dan adalah telah terjadi di antara sebagian saudara-saudara kami yang tercinta di sana, yaitu di negeri Indonesia, suatu perselisihan yang berkaitan dengan permasalahan mengisi muhadarah yang dilakukan oleh sebagian mereka berdasarkan atas ijtihad yang mereka ambil, di mana mereka melakukan muhadarah di sebagian masjid-masjid, dan terkadang juga hal itu dilakukan karena tidak sengaja.
tatkala dia turun di suatu tempat, kemudian diundang oleh sebagian saudara-saudaranya untuk mengisi muhadarah di masjid ini, dan ternyata masjid tersebut dinisbahkan kepada sebagian manusia, yaitu sebagian hizbiyin. Atau kemungkinan yang terjadi juga, sebagian dari mereka turun mengisi di masjid yang ternyata padanya pencampuran antara salafiyin dan yang lainnya. Dan sebagian dari saudara kita tersebut mengisi dan menyampaikan muhadarah di masjid-masjid yang sifatnya seperti itu, dengan maksud untuk memberikan kemanfaatan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Dan tentunya seorang yang asing di suatu tempat, dia akan menurut sesuai dengan petunjuk orang yang ada di tempat tersebut. Dia akan menurut sesuai dengan arahan dari orang yang ada di daerah itu. Dan seorang yang asing yang baru datang, terkadang diarahkan atau diminta untuk mengisi muhadarah yang demikian itu, kemudian dia menyambutnya dikarenakan tidak mengetahui kondisi tempat yang ada. Dan juga kemungkinan yang lain terjadinya hal tersebut dikarenakan harapan mereka seandainya orang-orang yang ada di masjid tersebut mendengar suatu kalimah yang disampaikan, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dengan sebab dari muhadarah yang disampaikan, maka kemudian dia beristihad untuk menyampaikan muhadarah di tempat tersebut, sehingga terhasilkan dari permasalahan ini lembaran-lembaran kertas ini dari 3 saudara kita, yaitu saudara kita Abu Hazim dan Abu Turab serta Abu Fairuz. InsyaAllah ta'ala kalian akan mendengar apa yang ditulis pada lembaran kertas tersebut, perkataan yang bagus dari keseluruhannya. Masing-masing dari mereka mengatakan bahwasanya aku hanyalah menyampaikan muhadarah karena alasan demikian-demikian, dan terjadi demikian-demikian. Dikarenakan hal tersebutlah terjadi khilaf di kalangan mereka pada permasalahan ini, dan adalah termasuk dari taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan adanya ziarah dari saudara kita Syekh Abu Ammar hafizahullah taala. Tatkala beliau pergi ke sana dan terjadilah musyawarah, kemudian beliau pun melakukannya, dan itu adalah sebaik-baik apa yang beliau lakukan. Dan beliau adalah seorang yang memiliki ilmu dalam permasalahan seperti ini dan mendapatkan taufik insyaallah taala. Dan juga dihasilkan sambutan yang bagus dari saudara-saudara kita terhadap nasihat dari beliau tersebut tentang perkara-perkara yang terjadi. Dan juga di antara hal yang terwujud berupa duduknya beliau bersama dengan mereka dalam beberapa majelis, yang akhirnya mereka pun juga menulis lembaran-lembaran ini, yang kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya kebaikan dan keberkahan, dan semoga Allah menambahkan kepada saudara-saudara kita dan juga bagi saudara-saudara kita di setiap tempat untuk semakin bertambah ukhuwah dan bertambah untuk saling tolong menolong dan saling bahu membahu, juga untuk semakin bertambah saling kasih mengasihi dan menyayangi di antara mereka, sebagaimana keadaan seorang mukmin bersama mukmin yang lain, sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau dalam hadis yang muttafaqun alaih dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim
kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Permisalan kaum mukminin yang satu dengan yang lainnya dalam kasih mengasihi mereka serta sayang menyayangi di antara mereka dan saling mencintai di kalangan mereka seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota tubuh mengalami sakit, maka mengakibatkan keseluruhan jasadnya mengalami as-sahar, yaitu tidak bisa tidur di malam hari dan juga mengalami demam. Wa aqul ma dama ahlus sunnah ma'a ahlis sunnah, ma dama ahlus sunnah ma'a al-ilmi wa ahlihi yabshiruna bi khair insyaallah. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فما داموا مرتبطين إن شاء الله بالعلم ومرتبطين بالخير وبالسنة وبالنصح الصائب فسيرون إن شاء الله نفعا عظيما، وهذا هو الملحوظ والفضل في ذلك لله وحده. Dan saya katakan, selama ahlu sunnah itu bersama dengan ahli sunnah, dan selama ahlu sunnah bersama dengan ilmu dan para pengembannya, maka bergembiralah dengan kebaikan insyaallah. Karena hanyalah serigala itu akan memakan dari domba yang menyendiri dari kawanannya. Selama mereka senantiasa terkait insyaallah dengan ilmu dan terkait dengan kebaikan serta sunnah dan dengan nasihat yang benar, maka mereka akan melihat insyaallah ta'ala kemanfaatan yang agung. Dan ini perkara yang bisa dirasakan, dan keutamaan pada yang demikian itu semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتلبية لتوجيه شيخنا ووالدنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، واستجابة لطلب شيخنا أبي عمار حفظ الله الجميع، أكتب ها هنا بيانا يتعلق بنزولي في مساجد الحزبيين، ليكون ذلك بتوفيق الله تعالى عائدا على الدعوة السلفية في هذه البلاد الطيبة بمزيد من الوحدة والألفة على الكتاب والسنة. فإني أقول ما يقول به أهل السنة والجماعة، أني أوالي أهل الحق وأناصرهم وأتبرأ من أهل البدع والتحزب ومن مجالستهم ومن النزول في مساجدهم أو تكثير سوادهم، ولن تكون لي بإذن الله المولى الكريم ولن تكون لي بإذن الله المولى الكريم محاضرة في مساجد تعد للحزبيين، والحمد لله رب العالمين. كتبه أبو حازم محسن ابن محمد البصري اندونيسيا في 20 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف للهجرة. Kemudian di sini akan kita baca sebagaimana dibacakan juga pernyataan dari tiga saudara kita tersebut di sisi Syekh Hafizahullah Ta'ala, yang diawali dengan pernyataan saudara kita Abu Hazim Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Maka sebagai bentuk untuk memenuhi bimbingan dari Syekh kami
dan orang tua kami Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, dan untuk menyambut permintaan dari Syekh kami Abi Ammar hafizahullah ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semuanya, saya menulis di sini penjelasan yang berkaitan dengan turunnya saya di masjid-masjid hizbiyin, agar hal tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali dampaknya kepada dakwah salafiyah di negeri ini yang bagus, dengan dampak berupa bertambahnya persatuan di kalangan mereka di atas Alkitab dan Sunnah, bertambahnya persatuan dan rasa kasih sayang di atas Alkitab dan Sunnah. Maka sungguhnya saya mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya saya berwala kepada ahli haq, memberikan loyalitas saya kepada ahli haq, dan saya membela mereka dan berlepas diri dari ahli bid'ah dan ahli tahazzub, mereka-mereka dari kalangan hizbiyin, serta saya berlepas diri dari duduk-duduk bersama mereka, dan saya berlepas diri dari turun di masjid-masjid mereka atau memperbanyak jumlah mereka, dan tidak akan terjadi muhadarah di masjid-masjid yang dikategorikan sebagai masjid-masjid hizbiyin. Bi'idhnillahi al-maula al-karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Telah menulisnya Abu Hazim Muhsin Ibnu Muhammad Al-Basri di Indonesia tanggal 20 Safar tahun 1444. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Faqad talaba minni الشيخ الفاضل أبو عمار ياسر العدني حفظه الله حول ما انتشر بأنني حاضرت في مسجد للمخالفين من أهل البدع، فأقول وبالله التوفيق تبرئة بما يقال في وفي دعوتي بنزولي في مجلس العلماء بنكول، فأقول وقد بينته قبل ذلكم وبينه الإخوة أيضا ونشروها، وذلك أنهم دعوني وفي معرفة أنهم من قبل الحكومة الرسمية لإلقاء كلمات تبين الدعوة السلفية في معقلهم، وأبيت وقلت لهم إن تريدوا أن تعرفوا هذه الدعوة فتعالوا ناتون في مسجد الذي كنت أدرس كل شهر وهو قريب منكم، ولم ألبي طلبهم مرات حتى كنت أدرس في مركز الأخ دارس السلام، فطلبوا مني مرة ثانية بالنزول عندهم ولو ساعة، فقلت لهم إن شاء الله، لكن بشرط عدم الاختلاط والتصوير وعدم المخالفة الشرعية، والمحاضرة إنما لي فقط، ويمكن هناك بعض الأسئلة، ووافقوا على ذلك، فأتيتهم بعد العشاء نحو ساعة، وهناك بعض الأسئلة وكلها مسجلة ومنشورة، ثم رجعنا ولم ألق بعد ذلك مرة أخرى، وبتوفيق الله بعض هؤلاء من هداه الله إلى السنة ودرس معنا في مسجدنا. هذا بيان ما يتعلق بهذا الأمر، والله الموفق إلى أقوم الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتبه أبو تراب سيف الهادي ابن حضر الجاوي في 22 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف للهجرة.
Kemudian yang kedua yang dibacakan adalah pernyataan dari saudara kita Abu Turab hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sungguh telah meminta kepadaku Asy-Syaikh Al-Fadhil Abu Ammar Yasir Al-Adani hafizahullah taala seputar perkara yang tersebar bahwasanya saya menyampaikan muhadharah di masjid orang-orang yang menyelisihi sunnah dari kalangan ahli bid'ah. Maka aku katakan wabillahi taufik, sebagai upaya untuk membersihkan diri dari apa-apa yang dikatakan seputar diriku dan seputar dakwahku, dengan sebab turunnya aku di majelis ulama di Bengkulu. Maka saya katakan, sungguh telah saya jelaskan sebelumnya hal tersebut, dan juga telah dijelaskan oleh saudara-saudara kita, dan mereka juga telah menyebarkannya. Yang demikian itu bahwasanya mereka mengundang saya, dan sepengetahuan saya bahwasanya mereka itu dari pemerintah secara resmi mengundang untuk menyampaikan kalimat demi menjelaskan dakwah salafiyah di tempat mereka. Yang dimaksud adalah di MUI. Maka saat itu saya enggan, dan saya katakan kepada mereka, jika kalian ingin mengetahui dakwah ini, maka silahkan kemari kalian datang ke masjid yang saya menyampaikan pelajaran setiap bulan, dan itu tempatnya dekat dengan tempat kalian. Dan saya tidak menyambut permintaan mereka beberapa kali, sampai suatu ketika saya menyampaikan pelajaran di markas saudara Darussalam. Kemudian mereka meminta kepadaku yang kedua kalinya untuk turun ke tempat mereka walaupun sejenak. Saya sampaikan kepada mereka, insyaallah, akan tapi dengan syarat tidak adanya ikhtilat dan tidak ada foto, tidak ada taswir, baik berupa foto maupun video. Demikian pula tidak ada penyelisihan syariat padanya. Juga dengan syarat muhadharah tersebut hanya saya saja yang mengisinya. Dan mungkin di sana sebagian pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya mereka pun menyetujui atas hal tersebut. Kemudian saya mendatangi mereka setelah Isya, sekitar 1 jam setelah Isya. Dan di sana ada sebagian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan semuanya terekam dan tersebar. Kemudian kami kembali untuk pulang dan tidak menyampaikan muhadharah setelah itu untuk yang kedua kalinya, untuk kali yang berikutnya. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata, sebagian dari mereka ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada sunnah dan ikut belajar bersama kami di masjid kami. Ini penjelasan tentang perkara yang berkaitan dengan hal ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Telah menulis pernyataan ini Abu Turab Saiful Hadi Ibnu Hadar Al-Jawi pada tanggal 22 Safar tahun 1444. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Faqad talaba minni شيخنا الفاضل أبو عمار ياسر العدني حفظه الله أن أبين للإخوة ما يتعلق بمحاضرتي في مسجد الأبرار، فأقول مستعينا بالله، فإن محاضرتي حصل قبل سنوات عند زيارتي في بيت والدي في إندونيسيا،
وما كنت أعلم أن المسجد تبع الحزبيين أو تبع بعض الجمعيات، وقد أحسنت ظنا بالإخوة السلفيين أنهم لم يستدعوني لإقامة محاضرة في مسجد من هذا النوع، ولا أحد نبهني بأن مسجد الأبرار من هذا النوع قبل نزولي هناك ولا بعد ذلك في تلك الأيام. ولا شك أن هناك فرقا بين من نزل عند الحزبيين أو الجمعيين عمدا بعد المعرفة ومن لم يكن يدري ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتبها الفقير إلى الله أبو فيروز عبد الرحمن بن سكايا الإندونيسي الجاوي بولاية قدح ماليزيا في 22 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف للهجرة. Kemudian pernyataan yang ketiga dari saudara kita Abu Fairuz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Sungguh telah meminta kepadaku Syekh kami Al-Fadil Abu Ammar Yasir Al-Adani hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan kepada al-ikhwah terkait perkara-perkara atau tentang perkara yang berkaitan dengan muhadarah yang aku sampaikan di Masjid Al-Abrar. Maka saya katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sungguhnya muhadarah saya tersebut terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya melakukan kunjungan ke rumah orang tua saya di Indonesia, dan saya tidaklah mengetahui bahwasanya masjid tersebut adalah milik hizbiyin atau milik sebagian jam'iyat. Dan saya telah berprasangka baik kepada al-ikhwah salafiyin bahwasanya mereka tidaklah mengundang saya untuk menyampaikan suatu muhadarah di masjid yang jenisnya seperti ini. Dan tidak ada seorang pun yang memperingatkan saya bahwasanya Masjid Al-Abrar termasuk dari jenis ini sebelum turunnya saya di masjid tersebut. Demikian pula setelah turunnya saya di masjid itu pada hari-hari tersebut. Dan tidak syak bahwasanya di sana ada perbedaan antara seseorang yang turun di sisi hizbiyin atau jam'iyin secara sengaja setelah mendapatkan atau setelah mengetahui keadaan mereka dengan orang yang tidak mengetahui hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Telah menulisnya Al-Faqir ilallah ta'ala Abu Fairuz Abdurrahman bin Sukaya Al-Indonesia Al-Jawi di wilayah Kedah, Malaysia, tanggal 22 Safar tahun 1444 Hijriah. كله كلام طيب، وأرى بعدما حصل هذا البيان من الجميع سواء من قال فعلت ذلك مثلا ولن أعود، أو من قال إني نزلت عن خطأ أو ما إلى ذلك، أن لا مكلف بعد ذلك للتنافر بسبب هذه المسألة بالذات، لا مكلف والله، فإنها قد حصل فيها بيان فيه كفاية ولله الحمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في الحديث القدسي عن رب العزة:
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروا أغفر لكم. حتى وإن حصل شيء من العمد ثم قال وجهه أخوه أو شيء ثم ترى الأمر سهل. في ذلك ما دام أنه الإنسان لم يتعمد زللا وخطلا وما إلى ذلك، ثم حتى لو حصل منه عمد وترك ذلك الأمر سهل. في ذلك للأدلة الدالة على فضيلة مجانبة الباطل والبعد عنه والتوبة من الخطأ وما كان من ذلك. هذا يدل على تميز إخواننا هنا كله الحمد وعلى سيرهم الطيب، ونسأل الله أن ينفع الجميع ويدفع الفتن عنا وعنهم وعن سائر بلاد المسلمين. فلا مكلف بعد هذا لشيء من التنافر. أنصح إخواني هناك بالتزاور ودفن ما كان حصل من بعض الكلام من بعضهم في بعض، فإن غالب ذلك ربما عن أشايات أو عن بعد من بعضهم البعض لم يستفهم أحدهم من الآخر أو شيء من ذلك مما ينزغه الشيطان، أو ربما حصل خطأ من آخر قد زال الله الحمد. هذا الذي يتواصى به بعد التواصي بتقوى الله التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا والله إن شاء الله من الفرقان لما نحسبه عند السلفيين من الخير، أن الله يجعل السلفي يميز يفرق بين الحق والباطل والضار والنافع. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. Semua ini adalah perkataan yang bagus, dan saya memandang setelah apa yang terjadi berupa penjelasan ini dari semua pihak, baik dari orang yang mengatakan atau melakukan hal yang demikian itu, kemudian dia mengatakan saya tidak akan mengulangi, atau dari orang yang mengatakan sungguhnya aku turun dikarenakan kekeliruan, atau sebab yang lainnya, maka dia tidak dibebani setelah itu. Dan jangan sampai hal tersebut menjadi sebab saling menjauh, saling memusuhi pada permasalahan ini secara khusus. Sebab sesungguhnya pada penjelasan yang ditulis tersebut sudah terwujud penjelasan yang cukup walillahil hamd. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan-kesalahan di malam hari dan siang hari, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa-dosa, maka mintalah ampunan kepadaku sehingga aku mengampuni kalian. Sampai walaupun terjadi kekeliruan itu atau terjadi hal tersebut pada asalnya dengan kesengajaan, kemudian dia mengatakan bahwasanya saudara-saudaraku telah membimbingku, memberikan arahan dan pandangan, kemudian dia meninggalkannya, maka perkara yang seperti ini mudah. Nah, selama seseorang tidak menyengaja untuk berbuat suatu ketergelinciran dan suatu kesalahan dan yang lainnya, kemudian seandainya dia menyengaja pada suatu hal yang salah, kemudian dia telah meninggalkannya, maka ini juga perkaranya mudah untuk diselesaikan berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, dan juga dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan untuk meninggalkan kebatilan dan menjauh darinya, serta bertaubat dari kesalahan dan yang lainnya. Hal ini menunjukkan tamayus dari saudara-saudara kita di sana walillahil hamd, dan juga menunjukkan tentang jalan mereka yang bagus. Nasallallahu ayyam fa'al jami',
kami memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemanfaatan kepada keseluruhannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolak fitnah-fitnah dari kami dan dari mereka serta dari semua negeri-negeri kaum muslimin, sehingga kita tidak membebani setelah penjelasan ini dan dengan sesuatu yang berupa tanafur, yaitu saling menjauh. Dan saya menasihati kepada saudara-saudaraku di sana untuk saling mengunjungi dan mengubur perkara-perkara yang telah lalu, berupa sebagian perkataan-perkataan yang satu kepada sebagian yang lain, karena sesungguhnya mayoritas dari hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan adanya yang memanas-manasi, atau dikarenakan ada di sebagian mereka salah paham terhadap yang lain, atau terjadi dikarenakan upaya dari syaitan untuk menggelincirkannya dan menggodanya, atau juga terkadang terjadi dikarenakan kekeliruan dari yang lain. Dan alhamdulillah telah hilang hal tersebut, walillahil hamd. Dan inilah yang kami wasiatkan setelah berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada generasi yang awal maupun yang akhir. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Dan ini demi Allah, insyaallah merupakan bentuk furqan di sisi salafiyin. Nahsibuhu kadzalik, merupakan bentuk furqan di sisi salafiyin, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan pada salafiyin mampu untuk membedakan antara perkara-perkara yang hak dan yang batil, perkara yang bermandarat dan hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian, dan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian dua bagian besar dari rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi kalian cahaya yang kalian bisa berjalan dengannya. Ya ikhwan, in lam yahsul bain al-muslimin sulh, ربما يفترق المرء وزوجه على أشياء لو حصل فيها صلح لجعل الله الصلاح، ولهذا أمر الله بذلك. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر للصلح بين بني عمرو بن عوف، ذهب يصلح بينهم وتأخر عن صلاة العصر وجاء وصلى مأموما بعد أن دخلوا في الصلاة، ويذكرون هذا من باب صلاة الفاضل بعد المفضول. وهكذا رب العزة يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على خير
يعني ماذا خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ذكر الله. وفي الحديث الآخر قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول له حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين. هذه الأوامر والأدلة دالة على فضيلة الصلح، إنما هي بين الصلح بين المسلمين للتآخي فيما بينهم. وربما حصل هناك الصلح بين مسلمين وبين مشركين كما في صلح الحديبية وما إلى ذلك بضوابطه الشرعية، لكن هذا الصلح بين أهل الحق. Wahai saudara-saudaraku, apabila tidak tercapai di antara kaum muslimin perbaikan, tidak tercapai perdamaian, dan mungkin saja seseorang berpisah dengan istrinya dikarenakan perkara-perkara yang seandainya saja dia menempuh jalur damai, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan jadikan padanya kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menempuh jalur perdamaian dan perbaikan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian mengkhawatirkan adanya syiqaq, adanya perceraian atau perpecahan di antara keduanya, yaitu antara suami dan istri, maka utuslah seorang yang bijak dari keluarga laki-laki dan seorang yang bijak dari keluarga perempuan. Apabila mereka berdua menginginkan perbaikan, akan Allah Subhanahu wa taala pertautkan kembali antara keduanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengakhirkan untuk menunaikan salat asar demi mendamaikan antara Bani Amr bin Auf. Beliau pergi untuk mendamaikan di antara mereka dan akhirnya terlambat dari salat asar dan beliau datang sebagai makmum setelah mereka memulai salat. Dan para fuqaha menyebutkan ini dalam bab salatnya seorang yang utama di belakang orang yang di bawah keutamaannya. Dan demikianlah Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik di antara mereka kecuali orang yang memerintahkan untuk sedekah atau memerintahkan perkara yang ma'ruf, atau orang yang melakukan islah di antara manusia, mengupayakan perbaikan di antara manusia. Dan siapa saja melakukan hal tersebut semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan kami berikan kepadanya pahala yang agung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebagus-bagus amalan bagi kalian dan yang paling bersihnya di sisi Rabb kalian, yakni zikrullah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa inna fasada dzatil bain hiya al-haliqah, la aqulu haliqatu sya'r walakinnaha haliqatud din. Sungguhnya rusaknya dzatul bain, yaitu orang-orang yang diikat dengan suatu ikatan yang sama. Sungguh rusaknya dzatul bain merupakan perkara yang membersihkan, perkara yang mencukur. Tidaklah aku mengatakan itu sebagai pencukur rambut, akan tetapi mencukur agama seseorang. Ini adalah perintah-perintah dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan as-sulh, keutamaan menempuh perdamaian. Dan hanyalah itu sulh di antara kaum muslimin untuk terwujud saling bersaudara di antara mereka. Dan mungkin terkadang juga terjadi di sana sulh di antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Terjadi perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin sebagaimana yang terjadi pada perjanjian damai di Hudaybiyah.
dan yang lainnya, yang tentunya semua itu dengan koridor-koridor syar'i. Akan tetapi yang kita bahas di sini adalah perdamaian di antara ahlil haq. ونحن إذ ندعو إلى اجتماع كلمة إخواننا وطلابنا هذا أمر نراه واجبا، ونراه والله أنه يعني إذا حصل مثل ذلك أن لا يتمادى ولا يطول، بل يسارع إلى حل تلك القضايا، فإن اجتماع أهل السنة فيه قوة لهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإن أعداء الإسلام كما سعوا إلى تمزيق المسلمين شذر مذر هم يسعون إلى تمزيق الصف السلفي شذر مذر في كلهم، يعني في كل الفنون شغالين وفي كل الجوانب على مبدأ فرق تسد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم منها الفرقة، دينهم التفرق. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ونحن إذ ندعو المسلمين إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله أجدر أن نطبق ذلك في أنفسنا قبل غيرنا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والنور، فإذا اجتمع المسلمون على كتاب الله أو اجتمع من وفقه الله على ذلك لا يحصل بينهم إلا الخير، وإنما تحصل الفرقة والفتنة بجهل ذلك أو بالتعامي عنه أو شيء من يعني إذا حصل شيء ربما المعاصي أو الهوى أو شيء من ذلك. وإن شاء الله يا إخواننا على خير وأبعد. Dan kami apabila menyeru kepada persatuan kalimat di antara saudara-saudara kami dan murid-murid kami, maka ini merupakan perkara yang kami pandang sesuatu yang wajib. Dan kami pandang demi Allah bahwasanya perkara tersebut apabila terjadi untuk seseorang tidak terus-terusan di atasnya dan tidak berlama-lama padanya, bahkan hendaknya dia bersegera untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Karena sungguhnya persatuan ahli sunnah padanya kekuatan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Jangan kalian berselisih sehingga kalian akan melemah dan mendapati kegagalan dan hilanglah kekuatan kalian. Dan sungguh musuh-musuh Islam sebagaimana mereka mengupayakan untuk memecah belah kaum muslimin menjadi bercerai-berai, mereka betul-betul mengupayakan untuk memecah shaf salafi agar tercerai-berai di setiap perkara, di setiap sisinya, dengan prinsip mereka farriq tasud, pecah belah mereka maka engkau akan mampu untuk menguasai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasara tidak akan ridha kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Dan termasuk di antara agama mereka adalah perpecahan. Agama mereka adalah tafarruq, perpecahan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka bayyinah, setelah datang kepada mereka bukti-bukti, dan sungguh bagi mereka itu azab yang besar. Dan kami apabila menyeru kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, maka tentunya yang paling berhak dan paling pantas untuk menerapkannya pertama kali adalah diri-diri kita sebelum yang lainnya. Kita tatkala menyeru kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, maka yang paling berhak
untuk menerapkannya pertama kali hal tersebut adalah diri kita terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa saja yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia telah diberi hidayah menuju jalan yang lurus. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara keseluruhan dan jangan bercerai-berai. Di sisi kita ada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, padanya huda wan nur, padanya petunjuk dan cahaya. Sehingga apabila kaum muslimin bersatu di atas kitabullah, bersatu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik di atasnya, maka sungguh tidak akan terwujud di antara mereka kecuali kebaikan. Dan hanyalah terjadi perpecahan serta fitnah dikarenakan kejahilan terhadap hal tersebut, atau dikarenakan pura-pura tidak mengetahui hal tersebut, atau dikarenakan sesuatu yang terjadi semisal kemaksiatan, atau hawa nafsu, atau sesuatu yang lain. Dan insyaallah ta'ala saudara-saudara kita di atas kebaikan dan jauh dari yang demikian. هذا الذي نتواصى به أرجو أن يكون نافعا لإخواننا لمن يسمع من إخواننا في تلك البلاد وغيرها. الدعوة السلفية واجب الحفاظ عليها، افهموا، واجب الحفاظ عليها. الناس أهل الأهواء يخطفون الناس بالدنيا والأموال ويصرفونهم عن دينهم ويبعدونهم عن نهجهم الصحيح بشتى الوسائل، وأنت ما تنصحه، ما تبخل عليه بنصيحة إن حصل منه زلل أو خطل حتى يرجع إلى جادة صوابه مثلا إن حصل منه ذلك، وتربحه وتربح ودعاءه وتربح تعاونه وتربح نهجه ودعوته ويربحك، وتؤجر فيه ويؤجر فيك، وتعينه ويعينك. قال بعض الناس في مجلس لنا حصل بمكة، قال أنتم يا أهل السنة بحاجة إلى أنتم بحاجة إلى أن تجتمعوا أما الفرقة فبكل سهولة تفترقون. قلنا لا ما هو صحيح، يبلغ شماتة الأعداء بنا ألا أن من السهولة أن نتفرق. أنتم تفرقكم من السهل، لكن أنتم بحاجة إلى الاجتماع، ما هو صحيح. لا سيما وعندنا ما نرجع إليه إن شاء الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، وعندنا رجال علم، وعندنا ذو صلاح ولله الحمد، يستطيع الواحد أن يقيم دعوة في نفسه وفي غيره، ونرى بإذن الله عز وجل علامة الصدق والإخلاص والتجرد عن الهوى، فليس ثم ما تقر به أعين الحساد فينا بإذن الله وتوفيقه ومشيئته. ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن جميعا وعن سائر بلاد المسلمين. Dan inilah perkara yang kami mewasiatkan dengannya, dan aku berharap semoga itu bermanfaat bagi saudara-saudara kami dan bermanfaat bagi siapa saja yang mendengar dari saudara-saudara kami di negeri tersebut dan di negeri yang lain. Dakwah salafiyah itu wajib untuk kita menjaganya. Pahamilah ini, wajib untuk kita menjaganya. Manusia dari kalangan ahlil ahwa, mereka betul-betul mengupayakan untuk mengambil dan menggelincirkan manusia dengan dunia dan harta mereka, dan memalingkan mereka dari agama mereka dan menjauhkan mereka dari jalan yang lurus dengan berbagai macam cara. Dan engkau tidak memberikan nasihat kepada mereka, engkau kikir untuk memberikan nasihat apabila ada di antara ahli sunnah salafiyin yang tergelincir atau melakukan kesalahan sehingga dia bisa kembali ke jalan yang benar. Misalnya seandainya hal tersebut terjadi, apabila hal tersebut terjadi kemudian engkau memberikan nasihat, maka engkau akan beruntung
dan juga engkau akan mendapatkan keberuntungan berupa doa dari saudara yang engkau nasihati. Juga engkau akan mendapatkan keuntungan berupa ta'awun darinya, dan engkau akan mendapatkan keuntungan juga berupa manhaj dia yang menjadi lurus dan dakwah dia yang bagus, sehingga dia pun akan merasa untung denganmu, dan engkau akan diberi pahala sebagaimana juga dia akan diberi pahala. Engkau akan menolong dia dan dia akan menolongmu. Sebagian manusia dalam majelis kami dulu ketika berada di Mekah mengatakan, kalian wahai ahlus sunnah, kalian itu sangat butuh untuk bersatu. Adapun berpecah, maka sungguh kalian sangat mudah untuk berpecah. Maka kami katakan tidak, ini pernyataan yang tidak benar. Lihat bagaimana syamatah, perasaan senang dari musuh-musuh dakwah terhadap kita, sampai-sampai mengatakan bahwasanya kita ini orang yang sangat mudah untuk berpecah belah. Kalian itu berpecah belah sangat mudah, akan tetapi kalian butuh untuk bersatu katanya. Maka ini perkara yang tidak benar. Terlebih lagi di sisi kita ada perkara yang kita bisa kembali kepadanya, yaitu kitabullah. Perkara yang kita kembali kepadanya insyaallah yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta manhaj salaf. Dan di sisi kita ada rijalu ilmin, para pengemban ilmu. Dan di sisi kita juga ada orang-orang yang memiliki kebaikan, walillahil hamd, yang satu orang di antara mereka mampu untuk menegakkan dakwah pada dirinya dan pada yang lainnya. Dan kami berpandangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu merupakan alamat kejujuran dan keikhlasan serta upaya seseorang untuk betul-betul membebaskan diri dari hawa nafsu, dan tidak ada di sana perkara yang menjadikan orang-orang yang hasad terhadap kita itu menjadi berbinar matanya. Bi'idznillah tabaraka wa ta'ala wa taufiqihi wa masyiatih, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan dari kita fitnah-fitnah secara keseluruhan, dan juga agar menjauhkannya dari semua negeri-negeri kaum muslimin. والله ما ودنا أن يفترق المسلمون كلهم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ولكن جرت سنة الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الله سبحانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، النصارى على 2، اليهود على 71 والنصارى على 2، وهذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ذكر البغدادي أنه وغيره أيضا أن هذه الفرق، فرق الإسلام، ليست الفرق الخارجة عن دين الإسلام الكفرية، ولكنها فرق أهل القبلة، وكلها معرضة للوعيد المذكور إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فلا يطمع طامع على أنه ممكن أن يدخل لك شيعي أو يدخل لك كذا. قس نفسك بهذا المقياس، هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنعم ما ذاك، وإلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، البينة هي كتاب الله، ومن يشاقق وسنة رسوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dan demi Allah, tidaklah kami suka untuk kaum muslimin keseluruhannya berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu,
dan aku adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kepadaku saja. Akan tapi telah berlaku sunnatullah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain sebagai penguji, sebagai fitnah, sebagai ujian, apakah kalian bersabar? Dan adalah Rabbmu itu Maha melihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, dan orang-orang terpecah belah menjadi 72 golongan, dan sungguh umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan neraka kecuali satu golongan saja. Disebutkan oleh Imam Al-Baghdadi dan juga yang lainnya bahwasanya firqah-firqah yang disebutkan ini masih dalam koridor firqah Islam, masih dalam kelompok-kelompok Islam, bukan termasuk kelompok-kelompok yang keluar dari agama Islam yang telah dihukumi kafir. Akan tetapi firqah dari ahli qiblah, firqah golongan-golongan yang menyimpang tapi masih dalam koridor Islam, dan semuanya terancam dengan ancaman yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu diancam dengan neraka kecuali satu golongan saja. Mereka itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu siapa saja yang berada di atas perkara yang aku berada di atasnya saat ini, demikian pula para sahabatku berada di atasnya. Oleh karena itulah jangan sampai ada orang yang berambisi sehingga dia menganggap mungkin untuk memasukkanmu dalam deretan orang-orang Syiah, atau memasukkanmu ke dalam kelompok ini dan kelompok itu. Sehingga timbanglah dirimu dengan timbangan ini. Timbang dirimu dengan timbangan ini. Apakah engkau berada di atas perkara yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya? Jika iya, maka itu adalah sebagus-bagus perkara. Namun jika tidak, keadaannya sebagaimana yang Allah katakan, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Bukanlah dengan angan-angan kalian, bukan pula angan-angan ahlil kitab. Siapa saja yang beramal keburukan maka dia akan dibalas, dan dia tidak akan mendapati selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali dan penolongnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau yu'tan nas bi da'wahum ladda'a unasun dima'a qaumin wa amwalahum lakinnal bayyinah 'alal mudda'i." Seandainya manusia itu diberi dengan sebab pengakuan-pengakuan mereka saja, maka tentunya manusia akan mengaku-ngaku darah suatu kaum dan harta-harta mereka. Akan tetapi bukti itu wajib untuk didatangkan atas orang yang mengaku. Bukti yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa saja yang menyelisih rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia menyelisih dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. وجل إخواننا ربما حاضروا وربما خطبوا وربما كتبوا في أهمية الألفة والأخوة. طيب هذا التآلف لمن؟ أنت تخاطب بها من؟ أنا وأنت أول من نتخاطب بها، كما قال الله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا الصف وإن كان في ذلك وفي الصلاة فإن الاصطفاف على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كله مؤداه إلى أن يكون مسلم مع أخيه المستقيم على صف واحد. Dan mayoritas dari saudara-saudara kita
terkadang mereka menyampaikan muhadarah, terkadang mereka menyampaikan khutbah, dan terkadang mereka menulis tentang pentingnya untuk menjaga persatuan dan ukhuwah. Bagus. Akan tetapi karangan ini untuk siapa? Engkau mengajak bicara dengan karangan itu siapa? Saya. Dan engkau adalah orang yang pertama kali diajak bicara dengan karangan-karangan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun?" Apakah kalian memerintahkan kepada manusia dengan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri dalam keadaan kalian membaca Alkitab? Tidakkah kalian memahami? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap dengan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian berucap dengan apa-apa yang tidak kalian lakukan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, yang mereka itu bersaf dalam satu barisan, seakan-akan mereka itu adalah bangunan yang tertata kokoh. Maka saf ini walaupun yang dimaksud pada asalnya adalah saf dalam medan perang, demikian pula saf di dalam salat, maka sungguhnya masuk pula bersafnya seseorang di atas kebenaran, bersaf di atas kebenaran dan di atas kitabullah serta sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kembali kepada perkara ini. Semuanya berujung kepada kondisi yaitu bahwasanya seorang muslim bersama dengan saudaranya mustaqim hendaknya berada dalam satu shaf, dalam satu barisan. هذا الذي ينبغي أن يدركه العقلاء، وأن تكون دعوة السلفية كلها تصدر عن كتاب الله وسنة ومنهج السلف. ما عندنا تميع أبدا، أنا أبغض التميع من قلبي، لكني في الجانب الآخر والله أبغض يعني مبالغة وتحميل الأمور ما لا تتحمل كذلك، وهكذا سائر الصالحين. وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك بين واضح، فلا إفراط ولا تفريط، يسير الخير على ما كنا عليه من قبل، كان عليه سلفنا. وعلى هذا ومن ادعى غير ذلك يعني ادعى بغير برهان. الدعوة السلفية سائرة على خير الله الحمد، والخطأ يحصل، التوجيه يحصل، ونحن وسائر من لم يعصمه الله عز وجل قد دلت الأدلة على أن هذا لا بد منه. نسأل الله عز وجل التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكرر هذه الأيام هذا لأني رأيت أن إخواني مع الخير الموجود فيه شغلهم الشيطان شغله، فإنه يتسلط ربما ويشغل المستقيم ويفتن أكثر من غيره يعني بهذا من هذه الأمور. والجميع إن شاء الله يصدرون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، والحمد لله رب العالمين، والله المستعان. Dan inilah yang seyogianya untuk dipahami oleh orang-orang yang berakal, yaitu bahwasanya dakwah salafiyah hendaknya melangkah di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta manhaj salaf. Tidak ada di sisi kita kelembekan sama sekali. Saya betul-betul membenci kelembekan dari hatiku. Akan tapi di sisi yang lain, demi Allah, saya juga membenci berlebih-lebihan, melampaui batas, dan membawa perkara kepada perkara yang tidak pantas untuk dibawa kepadanya, membawa perkara-perkara yang melebihi kadarnya. Demikian. Dan demikian pula keseluruhan orang-orang yang saleh membencinya. Dan di dalam kitab Allah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara tersebut dengan sangat jelas dan gamblang. Tidak ada ifrat, tidak ada tafrid,
tidak ada berlembek-lembek bermudah-mudahan, demikian pula tidak ada berlebih-lebihan, maka apabila itu ditempuh akan tercapai kebaikan. Berada di atas perkara yang kita berada di atasnya sebelumnya, yang para salaf berada di atasnya, dan di atas hal inilah kita berada insyaallah taala. Dan siapa saja yang menyeru selain itu, maka siapa saja yang menuduh dengan selain itu, maka sungguh dia telah menuduh tanpa bukti. Dakwah salafiyah berjalan di atas kebaikan, walillahil hamd. Adapun kesalahan itu terjadi, tapi bimbingan juga ada. Bimbingan terjadi. Dan kita demikian pula keseluruhan manusia adalah orang-orang yang tidak maksum, orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala jaga dari kesalahan-kesalahan. Dan dalil-dalil telah menunjukkan yang demikian itu, bahwasanya kesalahan itu mesti adanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufik, agar Allah Subhanahu wa taala menolak dari kita fitnah-fitnah, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Aku ulang-ulang hal ini di hari-hari ini dikarenakan saya melihat saudara-saudaraku bersamaan dengan adanya kebaikan pada mereka, tapi syaitan telah menyibukkan mereka. Syaitan telah menyibukkan mereka dengan suatu kesibukan. Dan terkadang syaitan ketika menguasai seorang yang istiqamah, itu akan menimbulkan fitnah yang lebih banyak daripada yang lainnya, dan akan menimbulkan fitnah lebih banyak daripada orang yang lain. Maksudku yaitu dengan perkara ini pada perkara-perkara yang disebutkan tadi di depan. Dan keseluruhannya insyaallah mereka melangkah di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj salaf. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an. Ini akhir dari nasihat Syekh hafizahullah taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga kepada saudara-saudara kita yang mendengarkannya dan bisa mengambil pelajaran darinya. Nasihat yang thayyibah. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.